Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwalianto dari kelas E. Pada video kali ini saya akan membuat tugas ujian tengah semester dalam bentuk video. Baiklah, kita langsung saja melihat gambar ini, yaitu soal ujian tengah semesternya. Terdapat sebuah gambar faktur penjualan. Kita akan melakukan normalisasi data faktur tersebut. Pertama, kita buat di sini. Ctrl B, normalisasi. Tabel pertama yaitu Ctrl B, no faktur. Kemudian tanggal. Kemudian nama customer. Nama customer. Nama customer. Kemudian nama alamat. Setelah nama alamat, kode barang. Kemudian nama barang, kuantiti satuan. Nama barang, kuantiti satuan, harga, diskon, dan subtotal. Harga, diskon, subtotal. Oke, kita rapikan dulu ya. Ctrl B dan kita ketengahkan. Kemudian kita isi di sini nomor fakturnya, jual dua ribu 1025 001. Tanggalnya kita buat di sini 25 Oktober 25/10/2021. Namanya Ahmad. Alamatnya Jalan Subrantas nomor 3, Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 30. Pekanbaru. Kode barangnya BRG 0001. Kemudian kode barang, nama barangnya barang 1.
2, 3, 4. Satuannya PCS. Harganya kita lihat 54.000, 65.000. 54.000, 65, 75. 65.000 RP 65.000, 54.000 RP 65.000. Ini 75.000. Ini RP 75.000. RP 75.000. Ini RP. Lihat harganya lagi. 20.000. 20.000. Diskonnya kita lihat di sini tadi tidak ada ya, kosong. 0. Totalnya kita lihat 54.000 RP 54.000. Ini 130.000. Ini RP 130.000. RP ini RP 225 sama 80. 225.000 RP 80.000. Oke, kita rapikan dulu ya tabelnya. Ini sudah. Oke, ini jauh. Kemudian kita geser ya sini, kita rapikan. Ini kecil saja, ini kecil juga, ini sedikit kecil, kita lebarkan. Kemudian kita ketengahkan. Dan diberi tabel border. Oke, dapat kita lihat ini merupakan bentuk dari normalisasi atau bentuk tidak normalnya. Kemudian kita masuk ke langkah normalisasi yang pertama, 1 NF. 1 NF. Yang mana kita copy saja semua ini, Ctrl C, dan kita taruh sini. Ini kita Ctrl C, ini kita isi. Ini Ctrl C, Ctrl V, ini Ctrl C, Ctrl V. Ini kita tarik saja ke bawah langsung. Oke, ini merupakan bentuk pertamanya. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk normal yang kedua. Proses normalisasi yang kedua. 2 NF.
kita bagi. Pertama yang itu kita peroleh nama ya. Nama customer ini berarti kita buat sini customer apa saja, yaitu terdiri dari ID customer, kemudian nama. Ctrl C, kita taruh sini. Ini kita bikin, ini banyak kali, satu kita delete ya, oke. Ini kita buat ID customernya, kita bikin 0001 ya, 01 aja kita bikin nama customernya. Kemudian di sini kita buat apa yang bisa kita ambil lagi untuk jadikan entitas baru, yaitu barang. Apa saja barang terdiri dari kodenya, namanya. Ini kita ambil saja langsung, kita taruh sini. Setelah kode harga dan satuan. Oke. Kemudian setelah barang tidak ada lagi yang bisa kita ambil, kita buat di sini faktur, entitas faktur. Faktur yaitu berisi, ini juga, ini alamat ya, alamat kurang ya. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita delete. Kita pindah saja. Sungguh. Ini kita hapus. Alamat ya, Ctrl C, kita geser dulu biar nampak ya. Oke. Setelah ini faktur, di sini faktur kita buat entitas faktur yaitu ini, kita geser lagi, faktur berisi nomor faktur. Ctrl C, ini hapus dulu. Faktur, Ctrl V. Ctrl C, ini juga tanggal juga ya. Setelah itu kode barang, setelah kode barang quantity ya, quantity
kemudian diskon dan subtotal. Kita geser sini. Kita atur dulu ya. Oke, dapat dilihat ini bentuk normalisasi yang kedua. Yang kita peroleh yaitu ada dari customer, berisi atributnya yaitu ID customer, nama, kemudian alamatnya di mana. Kemudian barang berisi kodenya, nama, satuannya, dan harganya. Kemudian faktur berisi nomornya, tanggal, kode barangnya, kemudian kuantitinya, dan diskon serta totalnya. Kemudian setelah ini kita masuk ke bentuk normalisasi yang ketiga, 3N. Yang mana ini kita ambil semua ini. Oh bukan, ini aja. Ctrl C, kita pindahkan. Kemudian barang ini tetap semuanya aja. Oke, kita akan membuat bentuk normalisasi yang ketiga yang tidak bergantung pada entitas ini. Kita mencari dari bentuk normalisasi yang ketiga, yaitu kita lihat dari sini. Kita buat entitas baru yaitu seperti transaksi. Atributnya yaitu berisi kode barang, kode nomor faktur, kode barangnya, kemudian quantity, dan diskon. Ini bentuk normalisasi yang ketiga, yaitu transaksi. Ini berrelasi dengan faktur ini dia dan ini kode barang dan nomor faktur. Ada quantity dan juga diskon. Karena transaksi itu berisi ada jumlah quantity atau jumlah stok yang dibeli oleh mereka. Kemudian kita kalau tanggal transaksi tidak ya, masih masuk sini dia. Oke, selesai bentuk normalisasi yang ketiga. Oke, ini untuk faktur penjualan sudah jadi. Proses normalisasinya dari tahap 1 sampai tahap 3. Ini tahap 3 ini yang akan kita pindahkan ke dalam IRD nanti. Kemudian kita tunggu bentar ya. Kita akan membuat normalisasi faktur yang untuk pembelian. Kita silang. Oke, kita buat di sini. Turunkan ya. Mungkin kurang 16 saja judulnya. Faktur pembelian. Nah, kita masuk ke
bentuk normalisasi atau bentuk tidak normal, normalisasi, bentuk sebelum normal ya. Pertama kita lihat soal dulu ya. 270.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk normalisasi yang pertama, 1NF. Kita langsung saja ya, copy ini, taruh sini. Baiklah, selanjutnya kita copy ini, kemudian kita samakan setara. Jangan ada yang bernilai multi value, berarti kita jadikan tunggal, nilai yang bernilai tunggal. Ini kita langsung Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini langsung saja ke bawah. Kursi saya dengan sales, nama salesnya Bayu. Oke, ini bentuk normalisasi yang pertama. Berarti di sini tidak ada nilai yang multi. Langsung kita ke bentuk yang ketiga. Yang kedua. Di sini Ctrl B, 2NF atau bentuk normalisasi yang kedua. Ini kita ketengahkan. Kemudian kita buat entitas baru, yaitu nama supplier. Berarti supplier dengan nama ini dan salesnya. Ctrl V. Ini pinggirnya jadi jelas ya. Geser kamera dulu. Biar nampak. Oke, nama salesman ini dihapus, kita delete. Oke, kemudian alamat tidak perlu equal di sini, tadi ada ya, sini tidak ada perlu bikin alamat. Setelah supplier, barang sama ya kayak tadi, hampir mirip ya, ada kodenya dan nama barangnya. Kita geser, ada harganya, ada satuannya. Harga dan satuannya. Kemudian di sini kita buat entitas faktur. Fakturnya yaitu berisi ini nomor dan tanggal. Geser saja ya biar jelas. Oke, sudah itu kita lihat lagi kode barang. Setelah kode barang, kuantitinya kita taruh sini, kemudian diskon dan subtotal. Ini kita geser pinggir saja. Oke, ini juga ya rapi ya, kita kecil aja. Oke, setelah ini kita dapatlah bentuk normalisasi yang kedua. Kita masuk ke bentuk normalisasi yang ketiga, yaitu kita bikin 3NF. Kita pindahkan ini ya, sama. Oh, ini kurang ya, ada yang kurang ini. Tunggu, kita geser sih.
Kita insert saja biar cepat. Oh, salah. Di sini aja. Kita insert. Dan yang di atas ini kita hapus. Kita delete. Oke. Setelah kita delete, kemudian kita masukkan sini. Ini kita pindahkan ini. Ctrl C, pindahkan sini. Ini kita delete. Delete jadi sini ID supplier. Oke, kita bikin sini satu juga. Kemudian kita copy paste saja ya. Lihat bawah ini juga. Langsung saja. Kemudian kita membuat apa saja yang di sini direlasi dengan entitas ini sesuai dengan bentuk yang ke aturan normalisasi yang ketiga, yaitu berarti kita buat di sini transaksi sama seperti faktur penjualan tadi. Ada kode, ada nama faktur dulu. Pertama kita kan urutannya salah, Ctrl E salah, Ctrl C, ini Ctrl V, ini kode barangnya, Ctrl V. Setelah itu quantity dan diskon. Oke, ini kita geser ke belakang, ke bawah ya, biar jelas. Oke, ini yang bisa lagi kita ambil untuk entitas baru, yaitu seperti salesman. Kita buat di situ. Oh, ini jangan ke tengah. Salesman-nya ini di sini aja bikin. Kita bikin ID salesman. Ini nama salesman, nama sales saya bikin. Oke, kita bikin sini SL01 kodenya dengan nama Bayu. Kita bikin sini, kemudian kita bikin tabel. Oke, jadi bentuk normalisasi yang ketiga seperti ini untuk faktur pembelian. Faktur pembelian dapat kita lihat di sini. Baiklah, setelah ini kita akan membuatnya di IRD. Kita pertama-tama dari yang penjualan. Kita buat yang penjualan, berarti di sini ada customer. Kita buat tabel customer. Buat tabel, buat entitasnya. Mohon maaf macet ya.
agak macet ya. Oke, muncul ya, tunggu kita cancel dulu. Kita buat lagi di sini. Kita buat namanya sesuai tadi dengan yang ini ya. Customer kita oke. Oh, ini bukan ya, kita delete aja ya. Kita buat ini, kita buat customer, isinya yaitu isinya yaitu ID, nama sama alamat. ID customer, kita bikin logikalnya ini varchar kita cari, kita bikin varchar 20, ini primary key, kemudian nama, kita bikin varchar ini 20, mandatory ya. Kemudian kita buat alamat jika jadi varchar mandatory, wajib diisi ya. Varchar 20 saja bikin. Oke. Ini salah nih ya. Waduh, salah, kita salah taruh. Di sini seharusnya. Langsung saja ya. Customer, atributnya ID customer, logical varchar 20, ini kita bikin. Kemudian nama, varchar 20, alamat logical varchar 20, mandatory, ini mandatory ya. Oke, kita kecilkan saja.
Kemudian barang dan faktur. Barang, atributnya kode nama satuan harga. Kode barang, kode barang, nama barang, artikel, voucher, mandatory. Kemudian itu satuan dan harga. Satuan, logical, ini 20 satuannya. Satuan itu mandatory. Kemudian harga kita bikin ini integer, ini integer mandatory. Oke. Kemudian tabel selanjutnya itu faktur. Atributnya ada apa saja itu kita lihat ya. No faktur, logical, voucher, kita bikin sini 20. Kemudian sudah itu tanggal, kode, quantity. Tanggal, kode barang, quantity. Integer, ini mandatory. Nama faktur ini primary UID. Ini tanggal kita buat date. Ini kita buat, ini belum lagi mandatory. Udah barang kita buat logical, voucher 20 saja mandatory. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat bis ya, atau ada lagi ada KTW, diskon sama subtotal. Diskon integer mandatory sama subtotal integer mandatory dan oke. Kemudian kita buat transaksi
transaksi. Atributnya kita buat no faktur, logical, varchar, token 20, dan primary ID. Ini kode barang, quantity, diskon. Kode barang. Kode barang. Kode barang. Quantity integer. Mana tuh? Quantity, habis quantity itu diskon. Logical integer. Mandatory. Oke, selesai ya. Ada 4 macam entitas. Baiklah, kita akan membuat relasinya. Customer dengan barang. Berarti satu customer dengan banyak barang. One to many. Tidak opsional ya. Satu customer bisa banyak atau satu barang. Oke. Satu atau banyak customer bisa membeli salah satu barang ya. Kemudian ini maksudnya customer satu orang ini bisa memilih banyak atau satu buah barang yang ingin dibeli sesuai dengan kebutuhan customer tersebut. Kemudian customer ini dengan transaksi ini bisa dilakukan banyak ya. Jadi satu orang ini, satu pelanggan bisa melakukan transaksi via banking, transaksi transfer tunai atau transfer dengan kartu. Jadi one to many. Dan ini juga opsional. Kemudian transaksinya satu, kebanyaknya faktur. Oke. Faktur dengan barang. Banyaknya barang hanya memiliki satu faktur. Berarti sini one, sini many. Oke. Inilah bentuk relasinya. Akan saya jelaskan sedikit ya. Maksudnya di sini, faktor ini garisnya solid. Di sini solid, di sini putus-putus. Oke. Ini bentuk logikanya. Kita akan generate
engineer. Dapat kita lihat ini merupakan bentuk fisik dari faktur penjualan. Selanjutnya ini akan saya buat lagi faktur pembelian, tapi kita save dulu ini. Faktur penjualan. Satu aja kan. Save. Oke, sudah muncul ya. Langsung kita buat di sini supplier ID, nama salesman. Satu faktur. Wajib satu faktur wajib memberikan bukti transaksi. Jadi barisnya di sini solid ya. Di sini solid. Dan banyak transaksi yang kita lakukan bisa via ATM atau secara tunai. Makanya itu opsional. Makanya garisnya putus-putus untuk melakukan faktur. Oke, inilah bentuk dari ERD-nya yang menurut saya pahami. Kemudian kita akan me-engineer-nya. Engineer lah. Oke, ini bentuk fisik dari bentuk fisik dari ERD faktur pembelian. Kita save. Oke, sekarang kita lanjut membuat SQL plus-nya, membuat tabel dengan menggunakan command line dari SQL-nya. Connect sys DBA. Kita lihat soalnya. Berarti kita akan membuat pinta DDL. Kita enter passwordnya. Passwordnya ini sesuai pada saat kita pertama kali menginstal Oracle-nya. Pasti kita akan disuruh memasukkan username dan juga passwordnya. Saya buat ini. Bentar. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah terconnect. Maka kita akan membuat akun, create user. Salah lagi ya. Lambat aja. User faktur identified by 123456. Create user faktur identified by 12345. Kita enter ya, coba. Kita tunggu sebentar. Oke, tampaknya macet di komputer saya ya. Oke, langsung saja kita buat di sini. Kan sudah berhasil tabel user created dibuat. Maka kita akan disconnect yang di atas tadi. Belum disconnect ya, masih kita kasih grant. Setelah grant connect resource DBA
to faktur. Namanya dia nggak salah ya. Grant connect resource DB to factor. Bentar. Oke, akses sudah diberikan. Sebaiknya kita akan disconnect dulu. Kita akan disconnect eksekusi. Oke, sudah disconnect, maka kita akan masuk ke connect. Jauh kali. Connect faktur. Bentar. Password 1 2 3 4 5 6. Kita tunggu sebentar. Oke, berhasil connect ya. Selanjutnya sudah connect, kita akan membuat tabel. Kita akan membuat tabel. Create table. Oke, tabel apa di situ ya? Kita lihat. Supplier ya. Supplier dalam kurung enter ID supplier varchar dalam kurung 20, nama varchar 20, salesman varchar 20, Oke, sudah itu ini hapus ya komanya, atau kita tutup, kita enter. Oh belum. Kemudian kita buat sudah sales, kita buat primary key-nya. Primary key dalam kurung ID supplier. Dalam tutup kurung spasi kurung tar. Select from supplier titik koma. Select from supplier. Oke, katanya di sini tidak ada row. Kita coba kalau select from salesman. Tidak ada juga row. Insert into values. Coba lagi ya. Oke, berhasil. Salah di huruf tadi ya. Kita coba ya pakai select. Oh, salah tulisannya. Select from supplier,
Oke, bisa nampak kan? Ada ID supplier, ada ID supplier. Kalau buat sini tes supplier. Di sini not null ya. Supplier modify sama varchar 20 kurang koma not null. Salesman. Oke, kita coba ya. Dash supplier, supplier ya. Kita buat perintah select from supplier. Oke, nampak dia tabelnya dengan perintah select. Oke, sampai di sini sesuai dengan soal yang saya kerjakan. Sampai disinilah video tugas ujian tengah semester basis data saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.